Wabarakatuh. Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi bersama saya Pak Pino di channel inspirasi semua hal tentang bonsai. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman cara membuat bahan bonsai expose root ya. Jadi konsepnya adalah mengekspos akar, jadi memperlihatkan akar. Biasanya kita gunakan bahan sancang teman-teman. Nah, ini langkah pertama, tentu saja kita harus mempersiapkan bahannya dulu ya. Nah, ini kebetulan kemarin saya diberi cangkokan sancang yang sudah saya tanam sekitar 2 bulanan ini, dan alhamdulillah sudah sangat subur. Ini ada 5 polybag sebenarnya, cuma nanti akan saya gunakan 4 saja. Nah, ini terbukti kalau akar itu akarnya sangat brutal ya. Ini saja sudah menembus ke bawah teman-teman. Oke, jadi ini juga sudah waktunya mungkin kita lakukan peminahan media teman-teman. Jadi sekalian akan saya bikin expose root ya. Nah, yang kedua, yang pertama tadi menyiapkan bahan, yang kedua kita juga harus menyiapkan bahan media atau tempat media teman-teman. Nah, kebetulan di tempat kami atau di tempat saya itu untuk tempat galon mineral ya ini ya, ini sangat banyak. Jadi ini saya pergunakan untuk pot bagian bawah, kemudian kita tambahkan lagi. Nah, seperti ini dari mika ya, mika penutup pagar biasanya, yang sudah saya staples, jadi membuat tabung seperti ini. Kemudian kita tinggal tumpangkan di atasnya, kita kasih media. Kemudian perlakuan terakhir adalah menaruh bahan-bahan cacang tadi di atasnya, gitu aja teman-teman. Oke, jadi harapannya nanti untuk perakarannya bisa bisa ke bawah ya, bisa ke bawah di media mika ini, kemudian tembus ke bawah sini. Jadi nanti kalau misalkan akar sudah kuat, kita bisa belah atau kita bisa copot untuk staplesnya ini teman-teman. Jadi secara nggak langsung nanti kan akarnya bisa terekspos dengan sendirinya. Hanya saja perlu perlakuan tahapan ya, jadi jangan langsung dibuka semua. Jadi kita tahap, mungkin segini dulu itu untuk membuat akar itu kaku teman-teman. Jadi kalau kita misalkan langsung buka semua, biasanya akar itu akan letoy gitu ya. Jadi gampang roboh nanti ya pohonnya, kalau tidak kita beri patok kayu seperti ini teman-teman. Oke, ini akan saya lakukan penambahan media dulu. Nah, ini saya rasa sudah cukup ya prosesi penanaman, dan ini sudah saya tanam semua. Nah, ini aja yang contohnya ya, seperti ini teman-teman. Tentu saja tadi dalam proses penanaman untuk polybag bagian bawah sudah saya sobek ya. Nah, sudah saya sobek seperti ini, agar nanti untuk perkembangan akarnya lebih bebas teman-teman, jadi lebih bebas menjalar ke bawah. Oke, jadi untuk ini juga saya pergunakan kayu sebagai penguat agar tidak goyang, dan juga sudah saya ikat dengan rafia, karena mengingat untuk bahan mika ini untuk penguat straplesnya nggak begitu kuat ya, jadi bisa saja lepas, makanya saya perkuat dengan pengikatan tali seperti ini. Jadi selanjutnya untuk program bagian atas ya, atau bagian batangnya ini nanti akan saya hilangkan yang bagian atas ini. Jadi yang akan saya gunakan cuma 2 mata tunas ini saja teman-teman, entah yang kiri atau yang kanan, yang penting mana yang lebih subur ya. Jadi kedepannya ini nanti mau saya potong. Nah, jadi ini bertujuan agar nanti ketika bahan ini sudah jadi, tidak ada kesan batang yang silindris atau memipa ya teman-teman. Misalkan ini saya hilangkan dan saya gunakan yang atas ini, nah kesan ini loh teman-teman yang saya maksud silindris itu, kesan memanjang ini. Nah, ini
ini namanya silindris atau memipa ya. Jadi tidak ada karakter ngepen dan tidak ada karakter liuan nanti. Kan kesannya juga kurang enak nanti kalau dipandang. Bawah sudah bagus, expose rootnya sudah bagus, ternyata yang bagian atas ada batang yang silindris seperti ini. Nah kan nggak enak kalau dipandang teman-teman. Jadi intinya nanti kedepannya ini mau saya potong segini. Jadi yang saya pergunakan yang ini. Kenapa tidak saya potong langsung sekarang? Karena ini agar menarik pertumbuhan akar ke bawah teman-teman. Jadi ada logika jalur nutrisi ya, yang dari akar ini menuju ke cabang, kemudian sampai ke pucuk seperti ini. Nah sedangkan yang dari atas yaitu dari nutrisi matahari menuju ke bagian akar. Jadi ada dua jalur arah nutrisi seperti itu teman-teman. Jadi logikanya semakin di loss yang bagian atas, ke bawahnya juga akan semakin kuat kayak gitu. Jadi nanti sekali lagi kalau sudah kuat baru saya lakukan cutting di bagian sini. Oke. Dan untuk konsep expose root seperti ini sebenarnya nanti bisa kita perkembangkan lagi untuk konsepnya. Bisa nanti kita konsep on the rock. Jadi ketika nanti akar sudah menguat ke bawah, nanti kita bisa masukkan batu di tengahnya. Jadi akan memberikan kesan bonsai on the rock seperti itu teman-teman. Jadi ini untuk perkembangan selanjutnya sangat luas ya. Bisa kita bikin hanya untuk expose root niagari, atau kita bisa bikin on the rock, atau kita bisa bikin konsep pancing ya, pancing yang lain. Oke, jadi untuk penanaman kali ini saya rasa sudah cukup. Bagaimana tata cara dalam membuat bonsai expose root intinya. Jadi saya tekankan lagi untuk membuka membuka tempat media ini juga harus bertahap ya. Jadi nanti misalkan ini udah kuat, ini dulu yang saya buka polybag bagian atas, kemudian ketika ini sudah kuat baru kita ke bawah lagi. Mungkin ini akan saya potong setengah dulu, kemudian baru bawahnya lagi. Dan kalau perlu kita bongkar bawahnya lagi kayak gitu ya. Kenapa saya menggunakan ini bekas galon seperti ini, agar nanti gampang dipindah-pindah ya. Jadi medianya tidak terganggu lah untuk pertumbuhan akarnya kalau kita pindah-pindah. Oke teman-teman, jadi cukup kayak gini aja dulu. Tentu saja untuk bagian galon ini lubangnya yang bawah saya beri banyak sekali teman-teman, agar nanti tidak mengganggu pertumbuhan akar kalau ingin menembus ke tanah bebas ya, seperti itu. Oke, jadi saya rasa ini sudah cukup. Tetap ikuti channel saya untuk melihat tahapan-tahapan yang akan saya lakukan, dan juga inspirasi semua hal tentang bonsai lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.